Saya senang mendengar Pak Surya Paloh, Ketua Umum Nasdem, bilang bahwa partainya tidak ingin terjebak politik identitas di 2024 nanti. Dan Surya Paloh menegaskan bahwa Nasdem tidak ingin negara ini berubah haluan dengan ideologi seperti khilafah atau terjebak masalah urusan ras, suku, dan agama. Nasdem akan konsisten dengan konsep restorasi. Sebuah pidato yang melegakan, yang membuat kita bisa berharap bahwa Pilpres 2024 nanti tidak akan sama dengan Pilgub DKI 2017 yang penuh dengan amarah, yang bahkan sudah masuk ke ranah agama dengan jualan ayat dan mayat yang membuat DKI Jakarta terpecah. Pilgub DKI tahun 2017 adalah contoh pemilu busuk dengan menghalalkan segala cara hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan. Pertanyaannya, apakah Surya Paloh bisa konsisten dengan pernyataannya itu? Surya Paloh adalah politisi senior yang seangkatan dengan Megawati, Yusuf Kala, Wiranto, dan lain-lain. Dan sejak didirikan tahun 2011, Nasdem bisa dibilang tumbuh menjadi partai yang bukan kaleng-kaleng dan terus bertahan ketika beberapa partai yang didirikan oleh para senior seangkatan dengan Surya Paloh ambruk berantakan. Dan di tengah kompetisi ketat perebutan suara, Nasdem berhasil mengisi celah-celah dengan lincah dan membuatnya tetap ada di Senayan dengan mendapatkan 59 kursi atau 9,5% suara nasional. Tapi yang sulit dipungkiri adalah bahwa biar bagaimanapun Surya Paloh adalah seorang politisi yang juga punya ambisi. Uang dia punya, kekuatan dia ada. Cuma satu yang belum diraih Surya Paloh sampai sekarang, yaitu kekuasaan. Selama ini, Nasdem di bawah Surya Paloh selalu hanya berperan menjadi partai pengusung dan pendukung saja. Dan saya masih percaya melihat kesuksesan PDI Perjuangan menjadi partai yang berkuasa sesudah mengusung Jokowi sebagai presiden, bisa jadi Surya Paloh ingin mengikuti jejak yang sama. Karena buat orang sekaya dan seberkuasa seperti Surya Paloh, ada hal yang lebih penting dari materi, yaitu sebuah pencapaian yang diakui. Itu nilainya jauh lebih besar dari semua yang ada. Nasdem nggak punya seorang Jokowi. Nasdem juga nggak punya Ganjar Pranowo. Dua orang itu dimiliki oleh PDI Perjuangan. Dan kalau nanti Nasdem kembali memilih Ganjar Pranowo, maka Nasdem kembali hanya akan menjadi partai pengusung dan pendukung PDI Perjuangan saja. Dan saya juga meyakini bahwa Nasdem tidak akan puas dengan itu dan berusaha untuk mencapai target yang lebih tinggi lagi, yaitu berhadap-hadapan dengan PDI Perjuangan. Bisa jadi ini langkah yang akan membawa Nasdem ke level yang lebih tinggi dari sekarang atau justru malah merusaknya sama sekali. Kalau nanti Ganjar Pranowo akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan, maka Nasdem sangat mungkin akan berbelok dan mendukung Anies Baswedan yang dianggap sebagai lawan sebandingnya Ganjar. Dan untuk mendukung Anies, Nasdem cukup berpasangan dengan Demokrat dan PKS. Tapi mereka akan meminta untuk menjadi leader di dalam pertarungan. Nah, kalau ini terjadi, di mana akhirnya Nasdem mendukung Anies, maka kata-kata Surya Paloh bahwa Nasdem akan menjaga supaya tidak terjadi politik identitas di Pilpres 2024 patut kita pertanyakan. Kita semua tahulah kalau Anies sudah dicap sebagai bapak politik identitas karena dia memenangkan kursi gubernur lewat keganasan simpatisannya yang bertarung dengan membawa-bawa agama. Dan kita juga tahu bahwa sesudah Prabowo Subianto akhirnya bergabung dengan Jokowi, maka kelompok kanan yang ultra konservatif itu sudah mengusung Anies Baswedan sebagai simbol dan kuda tunggangan agenda politik mereka. Kalau akhirnya Nasdem mencalonkan Anies Baswedan supaya bisa berhadap-hadapan dengan Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan,
Yang perlu dipertanyakan adalah apakah Nasdem konsisten dengan sikapnya sekarang untuk tidak bermain di politik identitas? Atau justru mereka berselancar di tengah ombak yang keras? Hanya waktu yang bisa membuktikan. Politikus adalah mereka yang bisa bermain di banyak arah tergantung kemana angin membawanya. Dan jangan baper. Seperti kata Don Corleone di film Godfather, "It's just business, nothing personal." Kita tunggu saja langkah selanjutnya sambil kita seruput kopinya. Mari kita bongkar semuanya. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.